Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas 6G dengan saya Nilo Novi Aryati nomor absen 5, rekan saya Igusti Nyoman Yudhistira Raditya Putra absen 18, dan Nyoman Maisa Bramanda absen 24. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar sumber belajar. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan juga perkembangan sumber belajar. Yang kedua, macam-macam dari sumber belajar. Yang ketiga, jenis-jenis dari sumber belajar. Yang keempat, fungsi dari sumber belajar. Serta yang kelima, manfaat dari sumber belajar. Mohon disimak dengan baik ya. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar juga dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Adapun pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edgar Dale, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Yusuf Hadi Miharso MSc, sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang ketiga, menurut Barbara B. Shields dan Rita Chirichi, sumber belajar adalah sumber-sumber yang mendukung belajar, termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan pembelajaran. Yang keempat, menurut Parsival dan Ellington tahun 1988, sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara individual. Yang kelima, menurut Association for Educational Communication and Technology atau yang biasa disebut AECT, semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sumber belajar. Yang pertama ada pesan. Pesan sebagai sumber belajar merupakan informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain, seperti dapat berbentuk ide, fakta, makna, dan data. Yang kedua manusia. Yang dimaksud dengan sumber belajar manusia adalah orang yang menyampaikan dan menyajikan pesan pengajaran secara langsung, tanpa menggunakan alat sebagai perantaranya. Contohnya seperti guru, tutor, dosen, pembicara, narasumber, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan pengajaran. Bahan pengajaran merupakan sesuatu yang memiliki pesan untuk tujuan pengajaran, baik disajikan menggunakan alat atau tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut media atau perangkat lunak software. Contohnya seperti buku, modul, video tape, peta, chart atau tabel, berita, kaset, recorder, dan sebagainya. Keempat, alat dan perlengkapan. Alat dan perlengkapan adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan dan menampilkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini bisa disebut hardware atau perangkat keras. Contohnya proyektor, monitor televisi, pesawat radio, tape recorder, dan sebagainya. Kelima, teknik. Teknik sebagai prosedur yang runtut atau acuan yang dikombinasikan dengan sumber belajar. Contohnya simulasi, sistem pembelajaran, modul, karya wisata, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. Keenam, lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah tempat atau ruangan situasi di sekitar proses belajar mengajar yang dapat mempengaruhi belajar siswa.
Di dalam jenis sumber belajar terdapat dua jenis. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau biasa disebut dengan Learning Resource by Design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya, buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, dan sebagainya. Jenis sumber belajar yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan atau disebut dengan Learning Resource by Utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, surat kabar, siaran TV, pasar, sawah, waduk, pabrik, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi sumber belajar. Yang pertama, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan cara penyajian informasi yang menembus batas geografis, yaitu memungkinkan pembelajaran secara seketika dengan cara mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang bersifat konkret. Lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar dengan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Selanjutnya, komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar, dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang di dalam terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling melengkapi yang sulit berdiri sendiri. Pada sumber belajar yang digunakan ataupun yang akan dipilih, terdapat komponen-komponen utama yang penting untuk mendukung bagaimana sumber belajar yang digunakan mampu diterapkan dengan baik dan sesuai dengan pembelajaran. Yaitu yang pertama, pesan. Pesan merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain dengan capaian dapat dipahami oleh siswa atau peserta didik maupun yang membacanya. Kedua, orang atau manusia. Orang atau manusia ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, atau istilah lainnya adalah sebagai pelaku dan penerima dari pesan sumber belajar tersebut. Yang ketiga, alat. Alat merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan dengan mempermudah dalam memahami pesan yang ingin disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, teknik prosedur rutin atau acuan yang disiapkan. Komponen ini menggunakan bahan peralatan orang dan lingkungan untuk menyampaikan pesan, atau istilah lainnya yaitu tindakan yang dilakukan dengan menggabungkan semua itu demi mencapai diterimanya informasi yang akan disampaikan. Selain dari komponen utama tersebut, adapun komponen belajar dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Setiap sumber belajar memiliki tujuan, misi, hingga fungsi yang berbeda sesuai dengan informasi apa yang akan disampaikan. Setiap sumber belajar selalu mempunyai tujuan atau misi yang akan dicapai. Dengan tujuan setiap sumber belajar itu selalu ada baik secara eksplisit maupun implisit. Sumber belajar itu sendiri juga memiliki tujuan lain selain mendukung pencapaian sumber belajar. Misalnya saja, museum yang digunakan untuk sumber belajar, tentunya tujuan museum tersebut bukan hanya untuk sebagai sumber belajar, namun juga untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah ataupun dengan tujuan-tujuan lainnya. Yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Sumber belajar tidak selalu berbentuk buku atau bentuk cetakan lain seperti narasumber atau bangunan, misalnya. Juga dapat digunakan sebagai sumber belajar dengan bentuk atau keadaan fisik yang berbeda. Contohnya peralatan fisik yang berupa gedung, perpustakaan, atau alat-alat yang digunakan ketika belajar di kelas. Banyak sekali konsep pengetahuan yang harus dipelajari oleh peserta didik yang menurut peserta didik sulit atau sulit dibayangkan, bahkan tidak mungkin dipahami tanpa dibantu oleh alat pengajar atau alat peraga. Yang ketiga, pesan dan makna yang terkandung dalam sumber belajar.
Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi yang penting, oleh karena itu para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan itu akan disampaikan atau disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu yang pertama, isi pesan harus sederhana, cukup jelas, lengkap, mudah disimak maknanya. Pesan dan makna tersebut tidak selalu terurai secara eksplisit. Kadang diperlukan analisis baik yang dilakukan oleh pengajar maupun peserta didik untuk memahami apa pesan dan makna dari sumber belajar yang digunakan. Pesan dan makna yang terkandung juga bukan selalu tentang materi dan aspek kognitif, namun juga bisa mengandung pesan moral dan sosial dan hal-hal lainnya. Yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik atau pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa dipergunakan mengingat waktu dan biaya terbatas. Selanjutnya ada manfaat sumber belajar. Sumber belajar mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Ini tentunya memungkinkan belajar secara langsung, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas atau realistis yang sifatnya konkret dan memberikan pengetahuan yang sifatnya secara langsung. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Tentunya dengan adanya sumber belajar, siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid atau siswa dengan adanya sumber belajar. Tentunya ini akan memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku atau yang lebih sekat atau lebih dikenal dengan pengajaran yang lebih tradisional atau kuno, dan mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Tentunya ini akan memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara merancang atau perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian yang dapat diakses oleh siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya, minat bakat dan kemampuannya tersendiri. Yang kelima, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama guna meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan minat bakat siswa tersebut. Yang keenam, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Misalnya, guru menjelaskan dengan menggunakan gambar atau video pembelajaran tentang binatang-binatang seperti gajah, jerapah, ataupun binatang yang sulit didapatkan di lingkungan belajar siswa tersebut. Maka kesimpulan yang dapat kami sampaikan, menurut Yusuf Hadi Miarso berpendapat bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasi dapat memungkinkan terjadinya belajar. AECT mengemukakan bahwa sumber belajar adalah sumber baik dari berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Perkembangan sumber belajar dimulai dari orang tua, pihak lain, penggunaan buku, media elektronik, serta dari aneka sumber. Secara umum, sumber belajar dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Adapun fungsi sumber belajar yaitu sebagai berikut: meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, dan memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Komponen dalam sumber belajar diantaranya yaitu yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Komponen yang kedua,
bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Komponen yang ketiga, adanya pesan atau moral yang dibawa oleh sumber belajar. Dan komponen yang keempat yaitu tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Manfaat sumber belajar adalah dapat memudahkan para pendidik ataupun orang tua untuk melakukan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar, agar peserta didik dapat lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran yang diberikan.